sedang menyimpan sakit hati dan kepahitan, engkau sedang berada di gerbang maut. Shalom, salam sukacita. Seperti sesi yang sebelumnya saya menceritakan sebagaimana banyak banget obat penenang dibutuhkan, obat bisa tidur dibutuhkan demi supaya bisa tidur dengan tenang dan nyenyak. Bagian yang kedua yang saya mau ceritakan adalah ketika kita ingin tidur tenang, bisa makan dengan lezat dan menikmati hidangan yang ada, ampuni orang yang menyakitimu. Ampuni orang yang melakukan hal yang tidak menyenangkan di hati kita. Ampuni, lepaskan pengampunan, berikan ruang dan berikan kasih kepada mereka dan bahkan doakan mereka. Disitulah letak kemenangan saya dan saudara. Ketika kita mampu melepaskan pengampunan, tidak hanya di titik melepaskan pengampunan setelah itu sudah selesai isi going, tapi sampai di titik peremukan. Ketika kita mengampuni dan mengalami peremukan, artinya peremukan itu ada yang kita remukan daging kita, ego kita, sehingga kita tidak berpikir lagi bahwa dia sudah merugikan saya, dia sudah nyakitin hati saya. Hei, ingat, Yesus datang ke dunia memberikan pengampunan penuh. Bahkan dia tidak pernah menagih hutang. Kamu udah salah sama saya, kamu sudah berdosa sama saya. Tapi Tuhan tulus memberikan pengampunan sempurna. Teman-temanku, yuk kita mengampuni siapapun itu. Ketika kalian sedang mengalami kekecewaan kepada pasangan kalian, mengalami kekecewaan kepada anak, mertua, orang tua, adik, kakak, ipar, teman-teman, komunitas rohani kalian, komunitas di mana kalian bertumbuh, pemimpin gereja kalian, ketika kalian merasa Tuhan gak adil, bukankah di dunia ini penuh dengan ketidakadilan, saudara? Tetapi ketika kita rela meremukkan diri kita dengan melepaskan pengampunan, tidak hanya di titik melepaskan pengampunan, tapi kita mampu menyatakan kasih kepada orang itu. Disitulah damai sejahtera melimpah, sehingga kita bisa tidur tenang, tidur nyenyak, makan dengan tenang, dan menikmati semuanya. Menikmati hidup dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejahatan, dosa, orang-orang yang menyakiti hati kita bukanlah menjadi hak dan bagian kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Itu adalah menjadi hak dan bagian dari Tuhan. Bagian kita, lepaskan pengampunan, berikan kasih. Di situ tidak ada rasa ganjalan. Dan bahkan di dalam Mazmur 107 ayat 17 sampai 20, ketika engkau sedang menyimpan sakit hati dan kepahitan, engkau sedang berada di gerbang maut. Banyak banget yang sedang mengalami sakit penyakit, kanker dan lain sebagainya karena sakit hati, karena dia berat untuk mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya berbicara, sesungguhnya saya sudah mengalami. Ketika saya pernah dikecewakan oleh pemimpin, ketika saya melihat tidak ada keteladanan, dan ketika saya melihat bahwa ketika saya sedang berapi-api untuk melayani Tuhan, tetapi dipandang berbeda dan aneh. Dan bahkan ketika saya ingin maju melangkah, tapi tidak didukung dan tidak disupport. Saya hanya diberikan firman-firman, tapi saya tidak bisa bergaul akrab. Saya pernah mengalami titik luka yang sedemikian rupa, karena
Masa kecil saya yang dulunya penuh dengan penghakiman dan hanya dihukum dengan firman, itu menjadi bagian luka saya yang paling dalam. Sehingga ketika saya menghadapi dan menemukan orang-orang yang hanya menghakimi dengan firman kepada saya, dan ketika menasihati hanya menasihati dengan firman tapi tanpa ada keteladanan, di situ saya hancur, di situ saya sakit, di situ saya pahit. Tapi apa saudara? Ketika saya terus-menerus memegang kepahitan itu, saya sudah berada di gerbang maut. Saya penuh dengan sakit penyakit kronis. Hidup saya penuh amarah, kebencian, dan iblis sudah merebut damai sejahtera saya yang selama ini sudah saya terima. Dan saya kalah oleh tipu daya iblis. Fatalnya, saya mengalami paru-paru saya tidak enak, sakit, karena saya terlalu lama menyimpan amarah, dendam, sakit hati, dan kepahitan kepada orang-orang kaum rohaniawan yang tidak menjadi teladan buat saya, yang hanya menghakimi dan menghakimi saya dengan firman. Di situ ketika saya mendengarkan firman Tuhan yang penuh dengan lemah lembut, Roh Allah menyadarkan diri saya, Yosana, ampuni, Yosana, remuk. Tapi suara iblis, benci dia, jauhi dia. Namun firman Tuhan lebih berkuasa dalam hidup saya. Ketika saya mendengarkan firman dalam Mazmur 107 ayat 17-20, saya angkat tangan Tuhan, saya berserah, saya angkat tangan, saya sebutkan satu persatu, saya sebutkan semuanya. Di situ saya mengalami pelepasan, mengalami sukacita, dan saya bertekad, Tuhan, saya mengampuni, saya mengasihi. Dan pada titik itu, saya harus bertindak. Tindakan saya adalah, saya harus WhatsApp, saya harus bicara bahwa maafkan saya sudah menyimpan kepahitan kepada kamu. Di situ ada aliran sukacita, damai sejahtera yang berlimpah dalam hidup saya, sehingga saya bisa tidur nyenyak, makan enak, meskipun lauknya sebenarnya cuma tahu tempe, tapi bisa menikmati hidangan, bisa tertawa dengan sukacita. Itu saudara tipsnya. Ketika kita hidup tenang dan damai sejahtera memerintahkan dalam hidup kita, kita bisa menikmati anugerah, bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dulu ketika saya tidak menyadari hidup ini ada anugerah dan kasih karunia, ketika masalah datang saya inginnya bunuh diri, saya inginnya pergi. Itu saya. Tetapi ketika Tuhan, saya mau remuk, saya memutuskan. Pengampunan adalah sebuah keputusan, saudara. Ketika Anda disakiti, kalian tidak mau memutuskan untuk mengampuni, maka gerbang maut sudah dekat dalam hidup saudara. Tetapi ketika kita memutuskan untuk bisa lepas dari gerbang maut itu, kita harus rela, bagian kita harus remuk, bagian kita harus mengampuni dan memberikan kasih itu. Sehingga ketika kita memutuskan untuk melepaskan pengampunan, baik kepada siapapun itu, ipar kita, kepada saudara kita, teman kita, rekan-rekan kita di sekeliling, rekan kerja kita, pemimpin kita di tempat kerja, dan siapapun itu, jangan pernah kita menyoroti hidup orang lain. Dosa mereka bagian Tuhan, bagian kita hidup dalam pengampunan, hidup dalam mengasihi. Tuhan ingin beracara dalam hidup saya sehingga saya mengalami hal ini. Tuhan ingin menyembuhkan saya karena begitu sangat dalam akar saya pada waktu itu. Tetapi Tuhan mau beracara buat hidup saya. Dan di situ ketika saya melepaskan pengampunan, rasa sukacita dan rasa sakit di dada ini lepas. Dan saya berkomitmen, Tuhan, saya mau Tuhan pakai. Saya mau Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk kapasitas hati yang lebih luas. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Dan di sini saya bisa men-sharingkan dan menceritakan kebaikan Tuhan.
karena upah dari saya berkomitmen untuk Tuhan pakai hidup saya. Saudara, mari kita memutuskan untuk mengampuni. Ampuni saudara-saudara kalian yang menyakiti hati kalian semuanya. Dengan kasih Kristus dan kekuatan Kristus, kita dimampukan. Karena Kristus sudah mati buat saudara dan saya, sehingga kita semuanya akan mengalami kebangkitan, mengalami kemenangan, dan sukacita yang berlimpah. Tetap semangat dalam hidup pengampunan, dan mengampuni tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali setiap hari kita harus terus penuh dalam pengampunan dan kasih itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.